Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, takmir dan jamaah Masjid Baitur Rahim, Wisma Kedung Semindah, kaum muslimin muslimat, ikhwah fillah rahimakumullah, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah diberkahi dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur jamaah sekalian diberikan sehat dan panjang umur, ya, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, bisa kita gunakan untuk ibadah dan taat. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kula jenengan untuk bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tidak lupa mengaturkan matur sembah nuwun, terima kasih atas atensi, perhatian dan juga takziah dari takmir Masjid Baitur Rahim mewakili seluruh jamaah. Jadi masih banyak yang sayang kepada saya, meskipun saya juga mohon maaf mungkin atas nama pribadi dan keluarga mungkin kurang sopan, kurang baik di dalam menyambut panjenengan, ya, baik dari papan pinaraan maupun pasogatan. Ya maklum Bapak Ibu, karena tidak ada persiapan. Kenapa nggak ada persiapan? Karena matinya tidak janjian. Seandainya istri saya matinya janjian gitu enak. Jadi tidak perlu dikai kuwadi atau apa. Dan itu juga pengalaman pertama kali saya Bapak Ibu. Ya, selama ini nggak pernah kepaten bojo kecuali kemarin itu. Dan itu cukup sekali aja. Jadi ini panjenengan ini sekarang sudah berhadapan dengan seorang duda keren. Duda keren itu duda keren-keren maksudnya. Nyuwun pangestunipun mugi-mugi almarhumah istri kawula pikantuk wafat dengan husnul khotimah. Di antara sekian hari setelah 7 harinya saya mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan saya, baru kali ini Bapak Ibu saya mau sowan dateng ngarsa panjenengan di Baitur Rahim, sepanjang jalan nangis. Kenapa? Karena satu-satunya masjid yang setiap saya kajian almarhumah selalu ikut. Ya, terlepas dari ikhlas tidaknya, mungkin karena pecelnya atau karena rawonnya. Mesti kalau di Baitur Rahim sekeluarga. Padahal kalau di tempat lain Bapak Ibu kadang-kadang diajak aja kadang nggak mau. Ya, ini anak saya Eka juga banyak garapan, banyak tugas. Ternyata juga tak supirane Baitur Rahim, Mbah. Padahal kemarin pas di mana gitu, Manuan itu saya harus nyetir sendiri. Ini jamaah sekalian, nih. Mudah-mudahan, karena menurut saya tidak ada wanita tercantik di dunia kecuali istri saya. Saya kemarin itu ditawari Luna Maya, tak tolak. Ya Allah, betul Pak. Dan saya baru merasakan betapa hebatnya istri saya justru setelah beliau tiada. Ya, saya merasa belum membahagiakan beliau. Ya. Jadi, masya Allah, persis lagunya Rhoma Irama. Kalau sudah, nah, sama terus no dewe.
Itu Bapak Ibu. Jadi saya juga ngapunten, sering saya kalau ketemu orang tak seneng-seneng ke. Karena apa? Semua sudah menjadi takdir Allah. Walaupun kadang-kadang anak saya mesti gojloki, gaya nek ngarepe wong guyu beringas-beringis, nek dhewean nongas nangis. Orang nangis piye kehilangan separuh jiwa. Ngono ku gaya biyen Pak, gayane sehidup semati. Nyatane bojone mati ya ndang kepengin rabi meneh. Tapi kula mboten insyaallah. Saya tidak akan nikah lagi. Ya, saya tidak akan nikah lagi, Bapak Ibu. Kecuali kepepet, nggih bener. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Al-Fatihahnya sudah diwakilkan oleh Abah Jai, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya benar-benar mendoakan panjenengan yang masih punya istri, yang masih punya suami, tolong dirawat, dijaga dengan sebaik-baiknya. Nek kadung ditinggal mati, kiayalan jenengan. Ya, dijaga yang baik. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat sekeluarga, ya, dan istiqomah memakmurkan Masjid Baitur Rahim yang luar biasa. Ya. Ini ibu-ibu sudah mulai siap-siap menyiapkan sarapannya. Ya, nyiapin enggak? Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, shalawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, untuk kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang kadang-kadang kontradiksi dan kontraproduktif di tengah-tengah masyarakat kula jenengan. Karena bulan ini bulan Dzulqa'dah yang oleh orang Jawa disebut dengan sasi napa? Selo. Sasi selo niku termasuk sasi sing menurut wong Jawa nggih sasi sing duweni bebaya. Sehingga ora enek wong digawe sasi selo. Zaman Sawal wingi niku masyaallah undangan halal bihalal, undangan walimatul urus, walimatul khitan sampai kentekan jadwale. Begitu selo blas gak ana tanggapane. Nggih. Lho kadang-kadang wong Jawa niku salah kaprah, salah arah, mulane kadang-kadang membuat kula jenengan hidupnya bubrah. Mulane didandani akidahe, disempurnakno islame. Dados ngeten Bapak Ibu, Dzulqa'dah itu kenapa disebut selo? Sebab selo niku selo-selone antara Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi tidak ada bahayanya. Selo juga diartikan dari kata sholla. Justru gunakan kula jenengan untuk banyak berdoa, banyak sholawat. Wasta'inu bis sabri wassalah, harusnya ngoten. Mulane Dzulqa'dah niku maknane dzul niku duwe, qa'dah niku qa'ada, kedudukan, kemuliaan. Makanya di sini saya menyampaikan sebuah tema fadilah atau keutamaan, kemuliaan yang kemudian digandengi dengan amaliyah, amalan-amalan di bulan Dzulqa'dah yang nanti nyambung dengan bulan Dzulhijjah. Okay. Untuk pembahasan kali ini Bapak Ibu, pertama kita akan menjelaskan terkait dengan fadilah dan amaliyah Dzulqa'dah. Ya, yang kedua membahas tentang fadilah dan amaliyah Dzulhijjah digandengi dengan ketentuan umum tentang ibadah kurban dan juga terkait dengan adab-adab menyembelih kurban. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk pertama yang akan kita bahas adalah keutamaan dan amalan-amalan bulan Dzulqa'dah. Ingkang sepindah inggih menika bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bagian dari arba'atun hurum atau ashhurul hurum. Sering saya sampaikan di surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dalam hitungan 1 tahun itu terdiri 12 bulan,
yang di dalamnya terdapat 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Haram itu maknane siji, dimulyake Allah. Nomor kali haram niku maksudnya larangan kula jenengan berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Termasuk kalau panjenengan kagungan hajat, pernikahan, khitanan, nggih, monggo bulan Dzulqa'dah. Dadi sing buah barang niku cegak numpuk sasi besar kalau Syawal, sakno direwangi utang-utang. Gara-gara kakean buan. Lah nek diajar-ajar kan enak to, Pak. Ya ana Dzulqa'dah, ya ana sura barang ngono. Ndak usah wedi-wedi. Nggih. Engko nek digawe sasi selo, engko nggarai ibuke mati. Lho nyatane bojoku ora digawe ya mati kok. Lho malah dinten Ahad niku, Pak, engko sudah dinyatakan oleh dokter bahwa sudah 90% sembuh. Sudah normal. Sehingga berani menerima calon besan, Pak, ceritanya itu. Sampai digojologi sama anak-anak, wih, sing arepe dimantu rek senenge. Niku sempat membagi menyambut calon besan itu. Ya, karena dinyatakan sembuh. Siapa yang sangka ternyata Senin jam 2:30 habis tahajud itu sempat matur sama saya, Mas, Mang Senin gak poso ta? Sampean gak usah poso sik ijik loro aku yang ngono. Ngono ya sempat, Pak, kalau nggarap PR bareng sempat delalah itu. Jadi sampean juga paham bahwa orang nggarap PR ya plong-aplong. Lho ngapunten Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata sekali lagi menunjukkan bahwa ajal itu tidak terkait dengan sehat atau sakit. Banyak teman saya yang lama sakit itu istrinya. Justru yang diambil duluan itu malah suaminya. Saya ini beruntung ini yang diambil istrinya, walaupun saya juga harus buntung ini. Bisa jadi karena mulianya istri saya, karena bejatnya kelakuan saya masih diberikan panjang umur. Khazin tak kei dawa umure gunakno nggih tobat, nggih ngresiki dosa-dosamu. Lah dene bojomu wis resik, wis akeh ngamale, tak jukuke dhisik. Kamu sayang sama istrimu, tapi saya lebih sayang kepada hambaku. Kira-kira ngoten, Pak. Nggih. Mulane dongakne umpama minjing oleh malih nggih sing persis kados bojo kula. Ya minimal kaya Nikita Mirzani. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi Dzulqa'dah itu adalah salah satu dari 3 bulan haji. Terus bulan haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ya. Ibadah haji itu atau musim waktu ibadah haji itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Mulai Syawal, mulai sudah mulai berangkat beberapa kloter, ya Pak ya. Nah ini menunjukkan bahwa Dzulqa'dah itu bagian dari Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Sehingga Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Yang nomor 3, ya, fadilah, keutamaan, keistimewaan Dzulqa'dah adalah bahwa Dzulqa'dah satu-satunya bulan di mana Rasulullah paling banyak menunaikan umroh. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, i'tamara Rasulullah. Jadi Rasulullah itu melakukan umroh arba'a umarin, sebanyak 4 kali umroh. Ya, kulluhunna fi Dzulqa'dah. 3-3-nya umroh dalam 1 bulan itu hanya ada di bulan Dzulqa'dah.
illallati kanat ma'a hajjatihi, kecuali umroh yang memang bersamaan dengan ibadah haji beliau. Terus Dzulqa'dah itu umroh 3 kali, ditambah lagi umroh ketika waktu haji. Ya, umrotan minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, umroh di waktu perjanjian Hudaybiyah itu di bulan Dzulqa'dah. Wa umrotan minal amil muqbili fi Dzulqa'dah, dan juga umroh di bulan depan, ya di tahun depan bersamaan juga dengan Dzulqa'dah. Wa umrotan minal Ji'ranah, dan juga umroh dari Ji'ranah. Jadi beliau pernah umroh, mikotnya diambil dari Hudaybiyah, beliau juga umroh pernah ambil mikot dari Ji'ranah, dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Termasuk juga umroh haitsu qasama ghanaima Hunainin fi Dzulqa'dah wa umratan ma'a hajjatih, rawahul Bukhari. Jadi juga umroh waktu perang Hunain, ya, itu juga di bulan Dzulqa'dah. Nah, yang keempat jamaah sekalian, Dzulqa'dah adalah satu-satunya bulan yang secara khusus 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamna bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Suratul A'raf 142. Wa wa'adna lan ingsun Allah janjiaken dhateng Musa salasina lailah 30 malam. Itu di bulan Dzulqa'dah. Oke. Ini yang jarang dijelaskan oleh para asatidz kita. Karena selama ini Dzulqa'dah itu dijadikan sebagai tempat wahana, waktu, event, di mana kadang-kadang nek mboten hati-hati merusak iman kula jenengan. Oke. Di kampung saya, Bapak Ibu, itu mengadakan sedekah bumi. Itu di bulan Dzulqa'dah. Sasi Selo, nggih. Yo nanggap wayang, yo campur sari, yo dangdutan, ngono. Sing gak ngenaki niku nek terus bancane mendem dase sapi, dase kebo, Pak. Niki hati-hati. Sing tujuannya tasyakuran, mensyukuri nikmat Allah hasil bumi, jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan. Berarti bange ndase sapi dipendem, Pak. Lembae dikekno aku kok, wong anakku ngeragas kabeh. Masya Allah, mulane pengajian ngeten iki anakku ngeten sing dipilih niku tempat sing nggone pengajian mulutan. Ya kok jenengan ngeten iki pengajian mulutan. Wong departemen permakanan. Oke, niki jamaah sekalian. Di Allah mengadakan satu perjanjian, pertemuan dengan Nabi Musa sebanyak 30 malam di bulan Dzulqa'dah, ditambah lagi wa atmamnaha bi asyrin, disempurnakan 10 malam, ya, sehingga sempurnalah menjadi 40 hari 40 malam. Ngoten Bapak Ibu. Oke, baik. Ingkang nomor gangsal atau nomor 5, bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 malam itu ya terkait dengan ketika Nabi Musa mengadakan satu perjalanan yang di situ kemudian berada di bukit Bilwadil Muqaddas, ya, di lembah yang disucikan. Falamma ata nudiya ya Musa, falamma ataha, monggo ing dalem nalikane nekani, ya, sapa Musa ing sebuah lembah, nudiya monggo den panggil ya Musa, wahai Nabi Musa, inni ana rabbuka, inni sak temene ingsun Allah
iku ana ya ingsun rabbuka pangeran ira. Wahai Musa, saya ini pangeranmu, tidak ada Tuhan selain aku, maka fakhlaq na'laik, lepaslah terompahmu, lepaslah sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau sedang berada di lembah yang disucikan, ya, lembah yang suci, yaitu namanya Tuwa. Mulane panjenengan orang sepuh kok disebut tua itu apa? Soalnya tua itu sudah sebentar lagi mau menuju ke lembah. Lembah apa? Fil wadil makbaroh. Ya, di lembah tenggene pekuburan. Ngaten. Mulane kula jenengan wis tuwa dadi wong sing tua yang nanti akan semakin lama semakin suci, semakin banyak perbuatan-perbuatan baik kula jenengan. Nek iso aja dadi wong sepah, dadi wong sepuh. Nek sepah niku ilang manise karek sepahe. Nggih, tapi nek sepuh niku disesep makin ampuh. Ngoten. Mulane jenengan sing duda-duda ndak usah khawatir. Duda itu semakin tua semakin bermakna ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh meremehkan duda-duda yang terhormat. Soalnya aku saya dadi duda, malangane belani duda-duda. Baru kali ini Bu saya merasakan duda itu saya itu. Biar nggak pernah itu. Mulai tahun 93 sampai sekarang itu ya baru berapa hari ini. Ternyata jadi duda itu ya kayak bujangan gitu ya. Biyen ngono masyaallah arepe golek meneh ngono kuwi mikir-mikir engko bojoku oleh ta ora. Sakniki wis bebas. Arepe golek napa mawon iki pun kula mulai pendekatan kali Ayu Ting Ting niki. Wassallallahu Muhammad. Niku nggih, mulane sepuh niku ibarat padi semakin lama semakin merunduk karena semakin berisi. Makanya nggih wajar kalau masjid itu yang ngaji nggih sepuh-sepuh ngeten iki. Sing nom-nom gak ono blas. Ya lah kere. Mane ngapunten. Sampai Rasulullah itu dawuh wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ada tempat yang istimewa tersendiri bagi anak remaja, anak muda yang ketika di tengah-tengah mereka banyak berfoya-foya, tapi ada pemuda-pemuda kita yang khusyuk giat beribadah. Maka nanti akan berada di dhillun yudhilluhullah, fi dhillih, akan berada di bawah payung naungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 7 golongan yang diistimewakan Allah, Bapak Ibu. Itulah yang selalu saya motivasikan kepada anak-anak saya. Ini si Gembul ini jenenge wong rodok keceng ngeten iki, Pak. Nek kadung turu niku ya minal ngoroki wal angeli ngono. Faiz memang berat le wong bangun subuh. Tapi dengan kamu bangun, kamu yang lebih mulia daripada abahmu. Saya bilang gitu. Coba itu dibiasakan pada anak-anak kita. Ya. Bisa jadi kulon jenengan tidak lebih baik daripada anak kita. Podo-podo salate, podo-podo jamaah, ganjarannya lebih gede putra-putri panjenengan daripada kita. Wong tuwa ngono wis wajar wong anjene arepe nang ndi nek arepe mate. Iya ta? Anak-anak kita bayangkan, wong iki mange nyopir nih lho Pak, meh arepe ditabrak kali. Lho arep sepedaan ora enek lampune. Sepeda megal-megol tibake teler, Pak. Ya Allah. Mangkane sing sepuh niku monggo ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaknya kita takut jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Nggih. Panjenengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tibake generasi ini hayya. Hati-hati, nggih. Niki terkait dengan bilwadil muqaddasi tuwa. Pun. Engkang nomor 6, amal ibadah dilipat gandakan. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir At-Tabari menyebutkan bahwa amalan-amalan soleh yang ada di bulan Dzulqa'dah niku termasuk a'malul mudha'afah. Termasuk
amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena Dzulqa'dah termasuk bulan haram, di mana bulan haram itu bulan yang dilipat gandakan pahala bagi orang yang berzikir, beribadah. Nomor 7, Dzulqa'dah adalah bulan damai. Kita dilarang berperang. Nggih, ngoten. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Ya. Wattaqullah. Tingkatkan dalam momen Dzulqa'dah ini untuk kemudian meningkatkan takwa Allah. No. Even kula jenengan, ayo duduk awake kula jenengan. Dzulqa'dah, ayo lungguh sing apik. Madhep mantep maring ngarsanipun Gusti Allah. Sebab sebentar lagi kula badhe ngadhep dhateng Gusti Allah. Nggih. Ngoten. Walaupun kula jenengan ndak peduli mau umur berapa, dengan cara apa. Gitu. Siapa yang sangka kalau ternyata nek cara bahasa ngen kula niku nglimpe, Pak. Wong ketok ya wis sehat, guyang-guyu wis ulang tahun ini nggih melok ngrayakne kayak hadiah blonjo-blonjo. Lho ngasale seneng-seneng mainan HP, delok TikTok ceramah-ceramah. Lah kok delalah niku. Ya sempat guyonan karo anake. Bu, kok cekel HP, enggak bahaya ta? Iki sing ahli TikTok mesti pahami. Nggih. Lho Masya Allah, tak kira ngantuk. Lah kok semakin lama semakin dingkluk. Pas tak cangklok tiba-tiba pun lemes Pak, mboten eling napa-napa. Terus tak tahlili mawon, tak talqin Allah Allah. Karepku ya tak somplak-sampluk pipine bae iki mengke turu ora iso tangi-tangi. Tiba-tiba tidur untuk selamanya. Ya. Makanya hati-hati saestu. Aku sampai ngene, ngerti wong ngono tak tunggoki nang sandingku. Bebeke Israel wedi karo aku. Ya Allah, ini jamaah sekalian. Maka faqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Boleh kula jenengan memerangi orang musyrik ketika orang-orang musyrik itu memerangi kita semuanya. Tapi kalau tidak, jagalah perdamaian, jagalah keselamatan. Jangan sampai kula jenengan merusak persatuan, persaudaraan. Dan itu harus kula jenengan pegang mulai saat ini sampai nanti Februari usume caleg, usume calon pilihan presiden, nggih Pak nggih. Pilihan boleh beda, monggo silakan. Panjenengan badhe milih Anies Baswedan silakan. Mau milih Anies Bas atau ya silakan. Meridan kan terus atau. Nggih, mau milih Ganjaran Pranowo ya monggo. Prabowo yang kata Gus Dur paling ikhlas silahkan. Oh enggak urung aku nyalon ya ora bakal dadi. Ya Allah. Wis monggo lah, pilihan itu bermacam-macam, tapi milio istikharah, Pak. Jangan karena oh iki dekat dengan saya, ini karena gantengnya, ini karena duitnya, jangan. Karena 5 tahun yang akan datang bangsa ini akan ditentukan saking pemilihan panjenengan. Cari di antara 3 atau beberapa calon itu yang paling khusyuk ibadahnya, paling pinter ngajinya. Teng mriki enten caleg napa mboten? Abah Lukman nyalek. Nek Abah Lukman nyalek jenengan coblosi mawon, Pun. Napa Abah Jai ya, Abah Jai. Ya, nek kula niki mbok enggak usah nyalek, Pak, soalnya mau dados DPR. DPR itu Dewan Pengajian Rutin. Masya Allah. Ngantos winginane niku sing takziah niku kathah sing do terkejut, termasuk teman-teman saya di PKB, di P3, ya di PDI. Saya itu banyak teman-teman partai itu kaget ketika ada ucapan selamat, kok selamat apa? Berita duka cita itu dari PKS. Loh, Pak ya ini ke PKS? Ya, Partai Keluarga Santri ya. Loh, PKS kan nomor 8, iya demi langkah masa depan aku yang ngono pisan gregetan. Maksudnya ngeten, saya ini partisipan hanya karena sering diundang ngisi di tempat mereka, tiba-tiba pulang dari kubur
habis menguburkan istri saya, muncul itu ucapan-ucapan berita duka itu. Lah mosok arepe tak tolak. Terus tak ngenekno sing kanca kula PKB. Lah nek PKB kepengin masang ya monggo silahkan aku ya. Nggih. Jadi saya itu Bapak Ibu tidak fanatik. Kata saya jenengan ini insya Allah hendak lah. Oh sudah terbiasa di Baitur Rahim kok gini mboten. Urusan ibadah saja jenengan bisa saling memaklumi kok. Satu-satunya masjid yang sekarang sudah ditiru banyak masjid, Mbak. Yang modelnya mimbar ala Muhammad NO itu baru pertama dan utama ada di Baitur Rahim. Sekarang banyak ternyata yang seperti ini. Malah wingi kalau khutbah tenggene dinas pendidikan itu. Saking kepinginnya supados netral itu mimbare mboten gandeng ngeten iki. Sitoke ala NO yang memang seperti itu, dijejerkan sampingnya ala Muhammadiyah. Indah, Pak. Sing penting wayah khutbah aja ngalih-ngalih. Khutbah pertama nong mimbar kene, khutbah kedua pindah rene. Itu enak kok, Pak. Jadi seperti itu. Makanya simbol minuman saya 3 niki bukan berarti kalau geragas loh ya. Lo ngombe kok 3 gelas lho apa gak beser aku. Niki maksudnya ngeten, pahamilah perbedaan. Nggih. Wis to enak kula seneng. Nggih. Lho jenengan hitung niki cagake Baitur Rahim niki. Niki lambang persatuan panjenengan. Nggih. Lek dipikir-pikir nggih, cara konstruksi, lah apa kok kakean cagak? Niki mengakomodir kepentingan panjenengan. Ya, jadi monggo, jenengan misalnya mboten kersa kunut, pas delalah kula sing ngimami kok kunut, jenengan mendel niku nggih sah. Sing mboten sah niku pas kula donga kunut lan jenengan goyang dombret. Lah iku enak kok, Pak. Ngoten nggih. Makanya jaga perdamaian. Ya, perbedaan adalah keniscayaan, tapi menjaga persatuan adalah sebuah kewajiban. Baik jamaah sekalian, maka hal itu senada dengan makna dzul qa'dah itu sendiri, bahwa qa'dah itu artinya dzul niku menguasai, qa'dah niku gencatan senjata. Jadi bulan di mana kula jenengan tidak boleh melakukan peperangan, permusuhan. Apa meneh karo kanca dhewe, tangga dhewe. Sudah terlatih ketika bulan Syawal, panjenengan sudah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, wal afina anin nas. Ya aja dikotori maneh. Winginane njaluk sepuro tenanan lah kok dijegur nang comberan meneh. Nggih tukaran meneh. Lah ini jangan sampai. Iku Bapak Ibu yang saya muliakan, nggih. Yang nomor 8, keistimewaan fadilah dan amaliyah Dzulqa'dah adalah bulan di dalamnya bulan jenengan dianjurkan berpuasa. Nggih. Hadis ini sangat panjang, nggih. Ada seorang sahabat bernama Mujibah Al-Bahili, ya, meriwayatkan dari ayahnya. Jadi Mujibah ini seorang putri yang punya ayah bernama Al-Bahili. Ada yang mengatakan au ammiha atau pamannya. Annahu sesungguhnya sak temene Al-Bahili itu ata Rasulullah, sowan tenggene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summan talaqa fa atahu ba'da sanatin. Jadi suatu saat Al-Bahili ini sowan dateng ngarsanipun Rasulullah. Setelah itu setahun kemudian tidak lagi sowan. Nggih, berada di daerah lain. Nah, begitu sowan lagi di tahun selanjutnya, ternyata Rasulullah niki pangling. Wis ngono gampangane. Nggih, pangling. Ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Saman kenal aku apa enggak ya Rasul? Lho saman sapa? Masa saman pangling ya Rasul? Kata Rasulullah, lah saiki sampean kurus ngoten. Padahal biyen lemu. Ya, sampean biyen lemu saiki kok minal kecengi. Nah, itu akhirnya napa? Nggih ya Rasulullah, saya adalah Al-Bahili. Selama berpisah kali panjenengan, saya setiap hari berpuasa. Malamnya tahajud, siangnya berpuasa. Sehingga badan saya kurus. Lalu didhawuhi Rasulullah ngeten,
Wis nginae, kono ojo poso terus-menerus, jaga kesehatanmu, jaga kondisi fisikmu. Puasa cukup 1 kali saja setiap bulan. Waduh, kurang ya Rasul. Qala zidni, qala sum minal khurumi. Nek ngono wis, ya wis, puasa di bulan haram. Niku. Mulane teng riwayat yang lain, afdhalus syuhur lisaumi ba'da Ramadan al ashhurul hurum wa afdaluhal muharram summa rajab summal hijjah summal qa'dah. Intinya kalau jenengan puasa di bulan Dzulqa'dah itu bagian dari keistimewaan amalan sunnah. Ngono Bapak Ibu, nggih. Jadi monggo jenengan nanti dilihat bulan Dzulqa'dah terutama di Ayyamul Bid 13, 14, 15 usahakan berpuasa. Nggih, ada. Termasuk juga hadis yang tadi sudah kita bacakan, potongannya seperti ini hampir sama redaksinya. Kalau tadi hadis riwayat Imam Abu Dawud, yang ini kombinasi dengan Ibnu Majah. Ini sama redaksinya bahwa tidak usah puasa banyak-banyak, yang penting puasa di bulan haram selain puasa Ramadan. Yang terakhir, amaliyah Dzulqa'dah adalah banyak-banyak bersedekah. Sedekah itu banyak manfaatnya, apalagi di bulan mulia. Antara lain bisa menolak murka Allah, menolak bala, ini sudah paham semua, ya, memperlancar rizki, memberkahi rizki, dan yang keempat memperpanjang umur, yang kelima ya menambah keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ke-10 perbanyak zikir dan doa. Banyak zikir, banyak doa agar kula jenengan dikabulkan hajat-hajatnya, diberkahi rumah tangganya, baik-baik semua keturunannya, serta bahagia barokah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu. Ma min ayyamin al amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada yang paling dicintai Allah kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dari itu di dalam hadis yang lain, perbanyaklah zikir, perbanyaklah fa'aksiru fihinna min hadhil ayyamil ashri, ya, minat tahlil wa takbir wa tahmid. Ngatah-ngatah ke zikir dan doa, termasuk puasa sunnah, khususnya puasa Arafah. Nek jenengan ditambah malih puasa tarwiyah nggih monggo. Nggih, niku niki. Terus enten malih sunah-sunah kula jenengan bagi yang mau kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ya, ndak usah ditanyakan, Pak, rambut yang mana? Ndak usah. Wis rambut sembarang kalir, ojo dipotong. Baik yang rambut dalam negeri maupun yang luar negeri. Niku nek jenengan wis niat kurban, ngoten nggih. Dene kok niat jenengan kok kurban perasaan ya terserah. Ngoten nggih. Ngoten Bapak Ibu, idza raaitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyubhiya falyumsik an sya'rihi wa alfarihi. Rawahu Muslim, hadis sahih. Tahan untuk memotong kuku dan memotong rambutnya. Ngoten Bapak Ibu yang saya muliakan nggih. Kurang lebihnya mohon maaf lewat sedikit karena supaya lebih detail. Nanti untuk yang ini kita akan sampaikan insya Allah masih nututi. Ngoten nggih. Atur sembah nuwun atas keberlanjutan ngaji kula jenengan. Ya, dengan ngaji ngeten iki saya benar-benar terhibur dan saya merasa menambah ilmu gara-gara panjenengan. Mudah-mudahan saya juga ketularan kesolehan panjenengan. Nggih. Minjang nek jenengan mlebu swarga wasiqal ladzina taqau, mlebu swarga berbondong-bondong. Dipimpin takmir masjid jadi sopirnya. Aku tak dadi kernete gak apa-apa. Atau kula tak dadi apa itu nek ngarani calo. Muga-muga sing penting kabeh ahli swarga nggih. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Insya Allah untuk berikutnya juga akan kita sampaikan kiat-kiat tentang ketentuan umum terkait dengan kurban, adab-adab menyembelih kurban dan sebagainya. Oke. Wallahu muwaffiq. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.